padha ngajine mboten napa. Ndak napa berangkat ke sini tapi tindak dan pengajian sanes. Monggo mboten napa. Yang penting kita belajar Al-Qur'an, belajar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tambah usate, tambah sing ngajine malah kita alhamdulillah beban napa mengajarkan kepada umat Islam niku akan terkurangi. Jadi monggo nggih Bapak Ibu, ngopo kita istiqomah ngaji nggih. Sepindah melih. Memang abot nggih, memang abot. Ngaji niku kata para ulama nggih abot, apalagi rutin. Rutin niku abot. Tetapi kalau kita ikhlas karena Allah, maka yang berat itu nanti dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, digampangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong janjine itu jelas nggih. Bapak Ibu jamaah nggih, janjine itu jelas. Nggih. Sinten sing gampilke nggih tumuju wonten majelis ilmu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah kaki kita menuju ke jannah. Sesuk niku langkah menuju ke jannah niku wabot biangan. Nggih berat. Kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolongnya lewat apa? Nggih lewat amalan-amalan kita di dunia. Salah satunya nggih ngaji ngeten iki. Iya hadis sahih nggih. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju ke surga. Jadi langkah ke surga itu bukan karena kekuatan tapi karena amal di dunia. Nah, pramila monggo nggih kula kali panjenengan niku sebagai nopo motivasi yen males, yen awake klokro ngoten nika nggih ingat semangat napa ganjarannya Allah. Ingat ganjarannya pun Allah yang diberikan kepada kita yang mau mendatangi majelis ilmu. Sina oso ten majelis ilmu niku mungkin nggih kalih ngantuk, kalih napa mulai wis ndak masalah. Semua tidak ada masalah. Nggih asal napa diniati ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nggih mengatakan Bapak Ibu jamaah. Kemudian untuk kemarin kita sudah sampai ayat 39 ya. Nggih kemarin kita sampai ayat 39, saat ini ayat 40. Di kita asal-asal nggih surah Al-Baqarah dibaca dari 30 nggih. Ayat 30 sampai ayat 40. Sembah kali 3 tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah
shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim walamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qulna ihbitu minha jami'a wa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Pun kemarin sampai ini ya. Sekarang 40 pulau rien terus mungkin penjenengan. Ya bani Israil al-quru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wa
wa iyaya farhabun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-40. Ya Bani Israil, wahai Bani Israil. Udhkuru, ingatlah oleh kalian. Hei Bani Israil, ingatlah oleh kalian. Ini Allah nih mengingatkan kepada Bani Israil. Bani Israil, ingatlah oleh kalian nikmatku, nikmatnya Allah. Allati yang an'amtu, telah aku berikan alaikum, kepada kalian. Wa aufu, dan tunaikanlah, tepatilah, bi'ahdi, dengan janji. Bi'ahdi, dengan janji. Ufi, aku akan penuhi, bi'ahdikum, janji kepada kalian. Wa iyaya, dan hanya kepadaku. Farhabun, kalian sama takut, tunduk. Oke, Bapak Ibu jamaah. Terus ayat 40 ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Bani Israil. Bani Israil itu adalah Nabi Noah, Nabi Yakub. Nanti di dalam hadis itu siapa Bani Israil? Ya Nabi Yakub. Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu punya istri dua. Sebenarnya istrinya satu, sinten Sarah. Kemudian Hajar niku pemberian Sarah. Ini Sarah dikasih hadiah budak wanita. Kemudian jenenge sinten Hajar. Nah Hajar itu kemudian diberikan kepada Nabi Ibrahim. Terus dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu punya istri dua. Satu sinten Sarah, yang kedua Hajar. Lah yang Hajar ini nanti lahirnya sinten Pak? Nabi Ismail. Jadi Hajar ini Nabi Ibrahim menikahi Hajar, lahirlah Nabi Ismail. Nanti napa fabasyarnahu bihulamin halim. Fabasyarnahu, kami beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim itu bihulamin halim, dengan anak yang lembut. Sinten niku? Nabi Ismail. Ya sampai sekarang nanti kita akan sebentar lagi di bulan ini, yaitu kita akan memperingati, kita akan mengingat kisah pengorbanannya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sinten Ismail. Jangan bayangkan Bapak Ibu, jangan bayangkan Nabi Ibrahim itu lama sekali tidak punya anak sampai tua. Nabi Ibrahim itu tua. Ning donga terus. Nabi Ibrahim niku ndonga gen diparingi putra. Gen diparingi anak yang mau melanjutkan dakwah, bukan anu Pak. Niatnya bukan gen di anak sesuk tuwa sing ngrawat anake. Mboten itu saja. Tapi punya anak kenapa? Gen melanjutkan dakwahnya. Gen melanjutkan apa? Amal jariahnya. Gen melanjutkan perjuangan ini. Maka Nabi Ibrahim itu ndonga terus. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat
memberi kabar, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kemudian diberi nama anak yang halim. Wis, jangan bayangin Pak. Wis, dikasih kabar, kemudian lahir anak yang sudah didamba-dambakan bertahun-tahun, pengen punya anak, terus Hajar dikasih anak oleh Allah, kemudian apa? Allah perintahkan kepada Ibrahim, Ibrahim, kamu bawa anakmu dan istrimu, kamu tinggalkan di satu tempat. Ya bayangkan Pak Ibu. Akhirnya apa? Gandeng niku perintahipun Allah. Akhirnya Hajar niku sama anaknya Ismail niku dibuang, bukan dibuang, ditaruh di tempat satu tanah yang tandus, gersang, tidak ada penghuni, tidak ada air. Awalnya Pak, awalnya niku. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar di tempat itu yang diperintahkan oleh Allah. Maka kemudian si Hajar, istrinya Nabi Ibrahim ini mengatakan, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkanmu meninggalkan anakmu dan aku di sini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Allahu amaroni. Ya, Allah yang memerintahkanku. Allah yang memerintahkan aku meninggalkan kamu dan anak kita di sini. Maka kemudian Nabi Hajar mengatakan, ya wis, pokoknya sing diperintahkan Allah mesti Allah tanggung jawab. Walaupun tidak ada air, mesti tanggung jawab. Walaupun tidak ada penghuni, Allah mesti tanggung jawab. Allah perintah kok ora tanggung jawab, tidak mungkin. Maka Hajar dengan keyakinan kalau itu sudah perintah Allah, nggih samina wa ata'na. Maka kemudian di situ nggih, maka kemudian akhirnya di tempat itu timbullah mata air yang terkenal dengan air Zam-Zam. Kemudian yang dulunya tidak ada penghuni, tidak ada penduduk ya, karena di situ ada air, maka lama-kelamaan ada pun Pak, wis enek air, wis gede, wis kalau sekarang sudah remaja. Niku Allah datang, Allah perintah kepada Ibrahim untuk menyembelih sinten Ismail. Ya bayangkan, wis cilik di gua, gede kok nyembelih. Akhirnya nopo, dan itu bener Pak. Nanti jangan banyak tafsirnya niku Nabi Ibrahim niku ngungkal arite, ngungkal lading niku diungkal tenan lading niku. Terus diletakkan neng lehernya sinten Ismail. Kemudian Ismail berpesan kepada ayahnya jangan sampai ibunya tahu, Ibu Hajar tahu nanti peristiwa ini. Akhirnya ya sudah, setelah pisau itu diletakkan di leher Nabi Ibrahim dan mau menyembelih, karena itu anaknya Nabi Ismail itu manut nih. Ketika mimpi, hei Ismail, ini aro fil manami atbahuka fangdur madza tara. Anakku Ismail, saya telah bermimpi untuk menyembelihmu. Aku bermimpi untuk menyembelihmu. Fangdur madza tara. Apa pendapatmu? Ya karena mimpinya Nabi itu wahyu, bukan mimpinya kula kali panjenengan. Mimpine kula kali panjenengan kadang napa mung bunga tidur to nggih, mimpi duya-uya pocongan. Wis mung mimpi mboten enten maksude nggih. Dan jangan minta tafsir. Nggih, kalau mimpi jelek enggak usah minta tafsir. Kuwi ditafsiri elek ya udah dielek, Pak. Mimpi wis astagfirullah, bangun, ketika bangun wis istighfar kepada Allah, kalau bisa wudu nggih pun. Sebelum tidur doa, nggih pun. Mimpi kula kali panjenengan itu cuma bunga tidur, nggih. Tapi mimpinya Nabi itu wahyu. Maka ya wis berarti perintah Allah melalui mimpi. Maka kemudian Nabi Ismail yang mengatakan, ya abadi, wahai bapakku, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu mina sabirin. Wahai bapakku, wahai Nabi Ibrahim, lakukan perintah Allah. Satajiduni insyaallah mina sabirin. Engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Akhirnya lading ditelake, akhirnya kemudian Allah mengatakan, cukup hei Ibrahim. Pun nggih Pak, niku dari Hajar punya anak
Ismail, yang nanti bawah ke bawah ke bawah ke bawah terus ini nanti adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah dari istrinya yang satu Sarah, nah ini kemudian lahirlah anak yang namanya sinten Pak? Nabi Ishak. Nabi Ishak. Kemudian dari Nabi Ishak lahirlah Nabi Yakub. Setelah Nabi Yakub lahirlah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Maka jadi keturunannya seperti itu. Bon. Nah, kemudian Allah mengingatkan kepada Bani Israel, Bani Israel, ya Bani Israel, udhkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Bani Israel, kamu ingatlah nikmat yang aku telah berikan kepada kalian, itu kan banyak sekali toh. Bani Israel, napa niku Pak? Bani Israel niku watu dipecah metu jedul banyu Pak. Itu satu nikmat. Kemudian adanya manna wasalwa. Jadi makanan manna wasalwa itu diberikan Allah khusus kepada Bani Israel. Kemudian di Bani Israel itu diutus ratusan nabi, Pak. Jadi Bani Israel khusus kepada Bani Israel itu diutus banyak sekali nabi. Nabi itu kan pinten apa? Ibu. Nabi yang pinten? Nabi itu ada 124.000 nabi. Jadi nanti di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa nabi itu ada 124.000 nabi. Kemudian kalau rasul jumlahnya 313. Lah, dari 124.000 nabi yang paling banyak itu di masa Bani Israel. Itu sebenarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pun orang bersyukur dengan nikmat nggih. Maka Bani Israel ini sampai nanti dilangkan dalam tafsir ini pernah Bapak Ibu, Bani Israel itu dalam sehari itu membunuh 100-an nabi. Jadi nabi wong 100 lebih niku dipateni. Siang mateni Bani Israel. Bon nggih. Jadi maka Allah mengingatkan, Bani Israel, nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian itu kan banyak sekali toh. Kenapa kalian enggak mau syukur? Kemudian wa aufu bi ahdi, fi bi ahdikum. Kalian tunaikan janji kalian. Janji napa, Pak? Janji untuk mengikuti petunjuk Allah setelah Bani Israel. Siapa niku? Nanti dalam tafsirnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka menunaikan janji untuk mengikuti petunjuk Allah, untuk mengikuti Nabi Allah, Nabi Muhammad diikuti. Tapi apakah mereka mau? Boten, Pak. Kenapa, Pak? Ibu-ibu? Karena mereka alasannya Bani Israel. Lah aku sing tak tunggu-tunggu nabi iki dari Bani Israel. Yang saya tunggu-tunggu itu munculnya nabi itu adalah dari Bani Israel. Kenapa munculnya itu dari apa? Dari Quraisy. Dari Quraisy yang ketika dirunut itu adalah keturunan Buddha. Hajar. Kenapa enggak keturunannya Bani Israel yang orang merdeka, kata mereka nggih. Keturunan Buddha enggak mau, itu orang Bani Israel nggih, enggak mau menunaikan janji yang Allah berikan. Kalaupun mereka menunaikan janji, maka Allah akan menunaikan mereka. Napa? Mereka akan diberikan surga. Akan diberikan kehidupan yang berkah di dunia wal akhirah. Tapi mereka tidak mau. Wa iyaya, dan kepadaku Allah farhabun, kalian sama tunduk. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini yang pertama ini kadang kita perlu diingatkan Pak.
Nggih, perlu diingatkan oleh Allah nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Karena kadang nikmat yang banyak niku tidak akan terasa banyak kalau belum diujikan napa nggih, satu cobaan dulu. Contoh Bapak Ibu nggih. Kulo kali panjenengan kan yen mungkin sak hidup kita sampai sekarang niku yang jenengan lihat Pak. Rekosone kalih bahagianya niku kayak pundi? Senenge kalih susahe kayak pundi, Pak? Oke, seneng itu nggih. Ning kadang kita enggak merasa bersyukur kepada Allah. Amargi napa Bapak Ibu? Karena kita itu kadang melihat dunia ini dengan orang yang di atas kita. Kadang kita tidak mau bersyukur kepada Allah itu karena cara pandang kita itu melihat orang di atas kita. Wes duwe sepeda motor lho, Pak. Wes duwe sepeda motor Supra atau nomo Pak. Wes duwe sepeda motor Supra X nopo wes pun sepeda motor ngoten niku tanggane numpak nopo PCX atau NMAX ngeten niku kemudian wah kapan ya bisa beli, harganya pinten niku? Pinten Pak? PCX harganya pinten? Pinten 30-an juta nggih. 30-an juta. Napa NMAX 30 juta. Supra X paling 8 juta. Sing lawas lho Pak, second lho. Sing anyar paling nggih pinten? Pinten Pak? Enggak nyampe 20 nggih. Wes duwe sepeda motor Supra niku nyawange PCE kok. Mangga kemudian ndak bersyukur. Kenapa? Ya piye ijo tuku. Kapan ya? Wah yen tumak PCE enak nggo jagonge ya ketoke napa? Ketoke pinek to nggih. Padahal jane padha-padha nggih numpak PCE kalian numpak Supra niku ya padha to nggih wong tamu. Iki padha ae jane. Yang membuat anu beda napa, Pak? Nah, saya tidak nggih. Jenengan numpak PCX numpak NMAX ya boleh, mboten napa, Pak. Cuma jangan melalaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi jangan melalaikan nggih. Jadi numpak PCX mboten napa. Wong mampu duwe duit nggo numpak PCX ndak apa-apa, Pak. Lebih lancar, lebih cepat, bagus ndak apa-apa. Cuma jangan kemudian ibadah-ibadah yang lain terkalahkan, Pak. Bandeng gue mau mobil motor biasanya itu Pak Supra di NMAX ngeten niku dilap-lapi, dibuyang terus wayahe ngaji jek sibuk are kendaraane. Nah niku melalaikan kepada Allah. Yen zaman Nabi sinten? Nabi Sulaiman, Pak. Duwe napa niku? Kuda jenengan. Ndek niku paling baguse kendaraane kuda. Niku duwe kuda, niku lali nganti ngibadah kepada Allah. Akhirnya napa kudane dibeleh kabeh, Pak. Ini membuat saya lupa kepada Allah, wis beleh dagingnya didongke orang-orang. Kenapa disembelih? Ya karena melalaikan apa yang diberikan oleh Allah, Pak. Setelah kudanya disembelih Nabi Sulaiman, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti alat transportasi yang tidak akan diberikan kepada mimbadi setelah Nabi Sulaiman. Napa niku? Angin, Pak. Nabi Sulaiman ini ning ndi nganggo angin. Yang saniki wong ning ndi nganggo pesawat itu jekelah kalau Nabi Sulaiman mengatakan meminta kepada Allah, jangan diberikan nikmat setelah saya seperti saya, Pak. Makanya yo enek nggih. Nabi ini khusus untuk Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kenapa alat transportasinya kendaraannya jadi angin? Karena dia menyembelih, Pak. Menyembelih kuda-kuda, padahal kuda niku alat transportasi paling hebat di zamannya nggih. Niku kenapa? Karena melupakan kepada Allah, melalaikan ibadah, wis dibeleh kabeh. Akhirnya Allah ganti dengan alat yang terbaik. Kembali nggih. Jadi Nabi sinten Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bersyukur, Pak. Melihatnya kalau dunia niku nggih monggo nggih kula nggih panjenengan semua kalau masalah dunia niku ndeloke sing bawahnya saja. Nggih.
Wis di sepeda motor Supra X lho kenal apa? Ya si numpak NMAX, dulure numpak NMAX, dulure numpak PCX, dulure numpak Vario, seneng alhamdulillah. Seneng Pak. Tapi kemudian apa? Kita bersyukur alhamdulillah. Duwe PCX apa duwe Supra ini alhamdulillah ra macet-macet. Lho tangga kuwi, kanca kuwi numpak pit montore di ora anggo